Dan yang sajen yang sudah habis itu bergantikan uang sekejap mata. Hah? Saya kucek-kucek mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali rasanya kita bisa jumpa kembali bersama Bolo Jalur Langit. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rizki yang melimpah, berkah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Bolo Jalur Langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menunjukkan pelajaran yang sangat berharga untuk berhati-hati terkait mencari rizki. Kali ini akan saya suguhkan sebuah kisah seseorang pelaku pesugihan yang menumbalkan musuhnya sendiri demi mendapatkan uang 700 juta. Tentunya ini bukan untuk contoh yang baik, tapi untuk pembelajaran bahwa ini adalah jalan yang salah. Dan tonton sampai akhir, nanti akan saya berikan insya Allah ijazah yang sama manfaatnya untuk mendapatkan uang sebanyak 700 juta bahkan lebih, tapi dengan metode yang halal. Kemudian Kuncen itu datang Bagaimana dengan kisahnya? Mari plastik, kita 2 plastik lah, simak sajen buat di dan sana. tonton bersama-sama. Dan sudah itu ditanya, kamu tumbal di sana apa? Lah, kemarin kan gak diomongin, kata saya tuh. Kenapa sekarang ada tumbal? Ya kan ibaratnya Kuncen pikir saya udah ngerti gitu. Ya nggak tahu. Ya sudah gini aja kata Kuncen. Kamu bawa nggak fotonya? Foto. Iya, foto orang yang dibenci. Ya udah, saya lihat dompet saya kan. Kebetulan ada foto orang yang saya benci tuh seumur umur. Ada, kata saya, kalau foto mah udah sebutin namanya, katanya ditulis di belakangnya foto itu, bintinya apanya, orang yang saya benci. Mbak kenapa benci sama orang itu? Ya karena dia selalu merendahkan saya, Perempuan atau laki? laki-laki. Kenapa fotonya dibawa-bawa benci sama orang? Ya kan nggak sengaja kan, saya kan waktu dulunya kan care banget tuh. Foto pret gitu kan. Saya cuci lah, cetak, tapi sesudah saya benci kan foto itu saya sobek jadi 2 kan. Nah cuma ada fotonya dia aja. Foto saya rawatin sendiri gitu. Saya juga nggak nyangka foto itu masih di saya. Dan spontan itu tuh, kejadian itu pas saya ngeliat lah ada foto dia, ya sudahlah, tumbalkan aja untuk balas sakit hati saya gitu. Sesudah itu Kuncen itu mengambil foto dan saya melihat, apa sih sajen itu? Penasaran kan? Saya kan orangnya rada kepo sedikit. Dengan tengokan leher, lihat, Pak, boleh nggak lihat sajen itu? Oh iya aja boleh. Itu apaan Pak? Kata saya, ini aja sajennya. Rujak uni, ini adalah daleman sapi itu katanya. Dan ada cerutu, ada kelapa muda, ada menyan, ada kembang 7 rupa. Terusnya ada makanan 7 macam lah di situ dan sebagainya lah, masih banyak lagi. Saya nggak nyangka itu sajen ada 41 warna, saya bilang gitu. Nah sesudah sajen itu lengkap beserta airnya, ada air putih, air kopi, air teh. Nah udah pada siap katanya, pendampingnya udah siap. Oke, kita ke atas tuh karena gua kan adanya di atas. Kita jalan kaki, ya jalan tuh sekitar 1 jaman lah ke atas itu. Sampainya di depan gua, nah Kuncen ini bilang, cuma bertiga yang bisa masuk, Kuncen, saya juga pendamping kan, yang lainnya tunggu di luar gua. Nah yang 3 ini tunggulah di luar gua ini. Saya masuk, nah masuk sama Kuncen dikasih arahan. Kasih arahan yang namanya pendamping, kamu posisinya di belakang Dewi katanya. Nah Dewi posisinya di depan, dengan di depannya ini ada sajen dan tumbal yang akan ditumbalkan foto. Saya posisi harus sila di situ kan, sila dengan begini, dan mata jangan sampai kebuka sebelum ada kode tanda jin itu keluar. Kalau kebuka sebelum tanda itu jin keluar akan gagal, dan misalkan pendamping itu lari pas jin itu keluar, itu juga akan gagal lagi, dan semuanya tidak boleh bergerak dari posisi awal. Tunggu sampai jin itu datang sendiri. Jangan bergerak 1 langkah pun atau 1 geseran pun, kata Kuncen itu.
Dan posisi kamu jangan sekali-kali buka mata. Dan sebelum kamu menjamkan mata, kamu baca mantra ini, kata kuncen itu. Ngerti semuanya? Ya, saya bukan ngerti. Dengan bakar kedupa, menyan, dan kuncen itu emang pagar gua kan kecil. Kita masuk juga kan kita harus dungkluk kepala. Tapi saya nggak nyangka isi di dalam gua yang pintunya kecil itu luas, Mang. Saya juga nggak nyangka di balik gua itu ada air terjun. Belum air terjun tuh, air suara rintik-rintik air, dan air terjun itu digembok juga. Digembok di pagar besi juga, kecil juga kayak pintu gua itu. Ya lebar lah, luas, cukup untuk orang 1000 lah. Tuh nggak nyangka kan akan selebar itu. Saya sebelum memejamkan mata kan saya pelarak-lirik dulu. Nah sesudah itu saya cepet-cepet lah baca mantra. Wir iwir dinagawir, tangulon, sing segara laut, hadir, bluk. Saya bilang gitu langsung dalam keadaan bluk. Saya kan posisi harus kejamkan mata. Saya kejamkan mata saya dengan posisi bersila gitu. Sudah itu nggak tahu saya berapa hari di situ. Saya cuma bisa mendengar suara rintikan air terjun itu aja. Kericik belum lagi. Terus ya biasa kalau malam hari nggak tahu apa tuh suara yang namanya di atas gunung ya. Ada suara ada suara kodok apa gitu, burung gitu. Posisi masih fokus, cuma kan ya tetap aja kedenger ya. Cuma kan nggak apa-apa kata kuncennya kan. Dengan jangan buka mata saja. Terus nggak lama kemudian saya pikir ini sudah 3 hari 3 malam perasaan. Kok suara jin itu belum keluar? Kalau suara jin itu keluar, kata kuncen itu kan suaranya tandanya air menggolak, blung gitu kan. Gak lama kemudian sesudah batin saya berkata begitu, timbullah suara air terjun tuh, blung gitu. Akhirnya jin itu datang dengan guraman dulu, tapi saya kan gak boleh takut, gak boleh berpindah posisi atau duduk geser itu, harus tetap posisi semedi dengan mata kekejam, dan pendamping saya juga nggak boleh ngiprit kan akan gagal. Nggak berselang lama suara geruman besar, jadi tuh, aduh udah datang. Terus kata kuncen, saya ingat kan amanatnya, kalau suara jin itu sudah datang bukalah mata katanya. Saya kan udah lama ya nutup mata, itu remang-remang, buka mata pelan-pelan. Saya nggak nyangka Mang, saya mundur, sampai mundur tiga dudukan lah ke belakang. Ya kaget ya, baru ngeliat bangsa besar tinggi hitam, pakai jubahnya jubah hitam, rambutnya panjang hitam sampai sekaki, ya wujudnya laki-laki dengan taring sampai seujung sinilah, dengan mata hitam semua, nggak ada putih-putihnya, dengan begini kan, dia besar tinggi, hampir besar adalah mentok ke gua itu hampir 3 meteran. Besar tinggi 3 meteran. Akhirnya di situ saya tuh beranikan diri. Jin itu kan berkata, mau apa kamu kesini? Saya jawab dengan nada patah-patah, saya mau kaya jin, dengan nada takut saya tuh. Nah di situ, kaya, kamu mau kaya, kamu modal apa? Saya bilang itu yang difoto, yang di depan saya bilang gitu. Jin itu menoleh kan ke sajennya dengan menjilati sajennya dengan lidah yang panjang. Si jin itu menjilati sajennya itu tidak berpindah posisi, tapi lidah ini bisa panjang dengan menjilatin sajen itu. Oke, saya setuju katanya. Akhirnya foto itu ditelan sama jin itu, sama kertas-kertas yang foto tuh, dan sajen itu habis seketika diraut dengan lidah yang panjang itu Bang. Dan seketika itu gua ini mau jin itu pergi, jatuh, retak. Aduh, kata saya, kok pada kayak gini? Saya menghindar lagi, yang pendamping saya juga menghindar, seolah-olah jin itu mau keluar, mau pergi. Itu gua itu kayak mau runtuh. Ada mati tas saya di dalam gua, kakinya terus diruntakkan, si jin itu mau pergi tuh. Dengan begitu sekejap mata jin itu hilang, dan yang sajen yang sudah habis itu bergantikan uang sekejap mata. Hah? Saya kucek-kucek mata. Ini bener uang. Saya kan saking senengnya Mang, itu uang. Wah, banyak bro, sini bro, hitung. Uang itu 100 ribuan pecahannya. Itu guanya gelap tapi bisa kelihatan ya? Bisa, Ada kan merah. remang-remang gitu.
uang kan warna merah yang 100 ribuan tuh. Jadi Tapi masih ada cahaya sedikit. iya, dari pintu gua kan tembus cahaya langsung keluar. Terusnya nggak lama begitu saya langsung tuh ambilin uang kan berserakan di tempat sajen yang kita letakkan kan nggak rapi kayak manusia. Nah tepin uang itu disap-sapin nggak masuk berantakan. Akhirnya nggak lama kayak kuncen kan sudah diberitahu sama jin ini harus dijemput kan. Nggak lama kan saya rapiin tuh uang tuh. Saya kan bawa tas, dapatlah setas, tapi nominal saya belum hitung berapa. Nah sudah itu saya rapiin uang itu dan Menyan katanya suruh dimatikan kalau sudah pakai air, dan dupanya matikan juga. Itu kan dupanya kan sangat tinggi banget, itu cukup sampai jin itu datang. Dan gak lama kemudian uang sudah saya masukin ke tas, saya tunggu dijemput kan sama kuncen. 3 teman saya datang dan keluarlah saya dari gua itu dengan membawa hasil uang yang belum saya tahu itu. Nah kuncen itu nggak lama suruh kita pulang ke tempat yang kita singgahi pertama. Mau datang itu kan mau datang itu rumahnya si Aang. Hanya itu saya pulang tuh, itu kan posisi jam 2 malam saya pulang dan keluar dari gua itu kan jam 2 malam, nyampe turun jam 3 di bawah. Terus kita pulang lah jam 3 nyampe di rumahnya Aang itu sekitar jam 4-an. Jam 4-an kita berlima ngitung uang. Nah ngitung uang baru tahu tuh nominalnya itu ada 700 juta. Cuma kata 4 ini kasihlah Dewi bagian yang paling besar, karena dia yang nyiapin tumbal, karena dia yang lakon kosong perut kasihan. Saya dapat bagian di situ 300 juta dan mereka dapat bagian masing-masing 100-an 4 orang itu. Nah saya pulang lah pagi hari. Nah, pagi hari itu saya nih uang ini mau saya gimana kan, 300 juta kan itu uang sangat gede. Akhirnya saya kan beli mobil 50 juta. Ibu saya tanda tanya, ini anak beli mobil dari mana? Baik, itulah cerita atau pengalaman yang kita mesti ambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa banyak sekali amalan-amalan jalur langit yang direkomendasikan para ulama, yang diijazahkan oleh para ulama, para wali, itu yang langsung meminta kepada Allah. Ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang buta dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus mengakui dan mengimani hal-hal gaib, terutama bangsa jin yang bisa membantu kita. Tetapi kaitan dengan kerezekian hanya kepada Allah lah kita harus meminta. Jadi sahabat Bolo Jalur Langit, pada akhirnya pelaku pesugihan ini menjadi tumbal sendiri. Ya, itu hanya sesaat saja kekayaan itu. Pada akhirnya mereka akan menjadi tumbal, akan sengsara karena perbuatannya. Saya sudah pernah mengijazahkan kaitan dengan pesugihan halal, yaitu dengan menggunakan surat Alam Nasroh yang dibaca sebanyak 41 kali selama 7 hari berturut-turut. Atau bila teman-teman lebih semangat lagi, lebih yakin lagi, dan ingin hajatnya cepat terkabul, ingin meminta uang 1-2 miliar dengan diiringi ikhtiar dohir, maka bacalah surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh sebanyak 1000 kali sekali duduk, dengan diawali dengan sholat taubat, sholat hajat, dan sholat tahajud terlebih dahulu. Ya, jadi inilah pesugihan halal yang diijazahkan oleh beberapa ulama yang sudah terbukti ampuh manjurnya ini menggunakan surat Al-Insyirah. Ya, jadi saya sarankan yakinlah tetap
keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaya dengan cepat, insya Allah lakukan riyadhah surat Al-Insyirah atau Alam Nasro sebanyak 1000 kali sekali duduk. Saya kira itu Bolo Jalur Langit. Semoga kita mendapat pelajaran berharga di video kali ini, dan semoga kita terus mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa bagi yang mau berdonasi, cek link deskripsi. Secara tidak langsung teman-teman juga membantu anak yatim piatu. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.